Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang aplikasi mikrobiologi pada bidang kesehatan. Yang beranggotakan saya sendiri Irdanova, kemudian ada Mas Rila, kemudian ada Rifki Hamasturah, Muhammad Sultan Al-Farabi, dan Fakrul Radi. Nah, ini adalah subbab yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian. Nah, mikrobiologi ini adalah suatu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Nah, mikroorganisme adalah organisme yang bersifat mikro, yaitu sangat kecil, di mana untuk melihat mikroorganisme ini harus menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar dan juga mikroskop. Nah, jadi jenis dari mikroorganisme ini yang pertama ada bakteri, fungi, virus, mikroalga, protozoa, dan juga archaea. Nah, adapun ciri-ciri dari setiap mikroorganisme ini yang pertama virus. Virus ini adalah organisme yang tidak memiliki organ. Dia tidak memiliki organ seperti bakteri ataupun fungi dan juga organisme lainnya. Virus ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama itu ada helix, contohnya TMV atau tobacco mosaic virus. Kemudian ada icosahedral, dia berbentuk bulat seperti ada cincin. Contohnya itu adalah virus herpes dan juga virus polio. Kemudian ada bentuk selanjutnya kompleks, yaitu dia seperti mempunyai kaki. Contohnya itu adalah smallpox virus. Selanjutnya ada bakteri. Nah, bakteri ini adalah organisme yang uniseluler yang dia tidak dapat membuat makanannya sendiri atau disebut dengan heterotrof. Nah, bakteri ini memiliki 3 bentuk, yaitu basil, batang, kemudian kokos, yaitu bulat, dan spiral. Nah, bakteri ini memiliki ukuran rata-rata itu 1 sampai dengan 5 mikron. Selanjutnya adalah protozoa. Protozoa ini dikelompokkan ke dalam eukariotik. Dia hidupnya bebas di alam, kemudian bersifat heterotrof karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, contoh dari protozoa ini adalah rhizopoda, flagellata, xylata, sporozoa, amoeba, paramecium, dan juga euglena. Selanjutnya adalah alga. Nah, alga ini hidup di air, hidup di perairan. Kemudian dia bersifat mikroskopik, yaitu sangat kecil. Alga ini digolongkan ke dalam prokaryotik. Dia contoh daripada alga adalah cyanobacteria. Alga ini bersifat autotrof karena dia dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya adalah fungi. Fungi ini digolongkan ke dalam organisme heterotrof juga karena dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya fungi ini memiliki kingdom sendiri, yaitu kingdom fungi. Contoh fungi itu adalah kapang dan juga kamir. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah keuntungan mikroorganisme. Jadi tidak semua organisme itu bersifat merugikan bagi manusia. Mikroorganisme juga ada yang berfungsi untuk di bidang kesehatan seperti antibiotik, insulin, vaksin, membersihkan usus, dan juga lainnya. Nah, antibiotik ini adalah suatu zat yang digunakan untuk membunuh biotik yang terdapat dalam tubuh manusia. Contohnya, golongan antibiotik yang paling sering digunakan itu adalah penisilin. Nah, penisilin ini digunakan untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh. Nah, penisilin ini berasal dari bakteri penicillin sp. Kemudian ada insulin. Insulin ini digunakan untuk orang-orang yang menderita diabetes. Jadi insulin ini bakteri yang digunakan untuk pembuatan insulin itu namanya bakteri Escherichia coli. Kemudian ada vaksin. Vaksin ini berasal dari virus. Jadi contoh vaksinnya adalah vaksin polio. Jadi virus yang digunakan adalah virus polio. Sebenarnya adalah untuk membersihkan usus. Membersihkan usus itu berarti adalah di bagian pencernaan. Jadi bakteri yang digunakan itu adalah probiotik. Probiotik ini adalah bakteri yang baik yang digunakan untuk membersihkan pencernaan. Contohnya ada di makanan ataupun minuman seperti yogurt, Yakult yang ada di pasaran, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai kerugian mikroorganisme dalam bidang kesehatan. Terdapat pada slide ke-6, poin keempat. Kerugian mikroorganisme dalam bidang kesehatan itu berupa infeksi bakteri, infeksi virus, dan infeksi jamur. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu infeksi. Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan juga jamur dan juga parasit. Di mana kondisi infeksi ini disebabkan oleh serangan dan juga perkembangbiakan mikroorganisme tersebut. Menurut jurnal yang saya baca, jurnal biogenesis oleh Fatimah dan kawan-kawannya, yaitu mengenai uji daya hambat ekstrak kubis bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro. Mereka mengatakan bahwasanya penyakit infeksi itu adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak pada suatu tempat atau populasi tertentu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu infeksi bakteri. Bakteri itu bisa hidup di berbagai jenis lingkungan, termasuk di dalam tubuh manusia. Bakteri jahat yang sering menginfeksi manusia itu disebut sebagai patogen. Contoh dari penyakit infeksi bakteri ini adalah radang tenggorokan, ada infeksi saluran kemih, dan juga tuberkulosis. Selanjutnya ada infeksi virus. Virus ini hidup dan berkembang biak dengan cara menempel pada sel inangnya. Nah, ketika virus masuk ke dalam tubuh, mereka akan menyerang sel-sel tubuh inangnya, dan mereka akan menguasai sel-sel tersebut dan berkembang biak di dalam sel tersebut. Virus ini bisa merusak, membunuh, bahkan mengubah sel yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh sel inangnya. Contoh dari infeksi virus ini ada flu, ada cacar air, ada campak, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke infeksi jamur. Infeksi jamur itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit ini bisa terkena oleh siapapun, namun dia akan lebih dulu terkena oleh orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Contoh penyakit dari infeksi jamur ini adalah bintik merah-merah atau kulit pecah-pecah dan juga gatal-gatal. Ada beberapa tempat tertentu yang menyebabkan infeksi, tempat tertentu penyakit infeksi, yaitu bisa di tempat-tempat yang dekat dengan pembuangan sampah, di tempat-tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat, dan juga di rumah sakit. Nah, menurut Dr. Faisal pada jurnalnya, yaitu jurnal Umi Medical Journal, beliau mengatakan bahwasanya ruangan operasi merupakan ruangan yang berpotensi tinggi menyebabkan infeksi, terutama infeksi luka operasi. Nah, lingkungan ruangan operasi itu berisiko tinggi menyebabkan terjadinya penularan infeksi. Adapun penularan itu bisa terjadi dikarenakan orang-orang atau personel yang ada di kamar operasi, alat dan bahan pembedahan, lingkungan pembedahan, dan juga pasien yang akan dibedah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi mikroba di bidang kesehatan, terdapat pada slide ke-7, poin ke-5. Aplikasi mikroba di bidang kesehatan itu ada antibiotik. Antibiotik adalah suatu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan. Jadi antibiotik ini adalah zat yang dihasilkan oleh organisme lain yang ada di sekitarnya.
antibiotik dapat diperoleh dari jamur dan juga bakteri atau bakteri yang ditentukan dengan cara tertentu. Pembuatan antibiotik ini dengan cara fragmentasi. Antibiotik banyak dikonsumsi untuk mengatasi sekaligus mencegah terjadinya infeksi bakteri dan mencegah bakteri itu berkembang biak di dalam tubuh, sehingga penyakit yang diidap itu tidak timbul lagi. Contoh dari penisilin berasal dari bakteri yaitu Penicillium chrysogenum. Nah, selanjutnya adalah vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme lain. Jadi vaksin itu adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut. Contohnya vaksin polio. Contoh vaksin polio berasal dari poliovirus. Selanjutnya ada hormon insulin. Hormon insulin digunakan rekayasa genetika untuk menghasilkan hormon. Caranya adalah dengan mengimplantasikan gen-gen pengendali hormon ke plasmid bakteri dengan tujuan untuk membuat antibodi atau hormon dari bakteri yang tumbuh dengan metode fermentasi. Contohnya insulin berasal dari Escherichia coli. Jadi hormon insulin ini merupakan bagian penting dari sistem metabolisme tubuh. Tanpa hormon insulin, sel-sel akan kekurangan energi dan terus mencari dan harus mencari sumber penggantinya. Hormon insulin ini dihasilkan oleh pankreas untuk menjaga keseimbangan gula darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Ketika kita makan, pankreas melepaskan hormon insulin yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Farabi. Saya akan melanjutkan slide yang ke-7 dan ke-8. Kemudian ada aplikasi mikroba di bidang kesehatan. Yang pertama adalah antibiotik. Antibiotik adalah suatu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya itu seperti penisilin yang berasal dari bakteri Penicillium chrysogenum. Kemudian ada vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme lain. Contohnya yaitu vaksin polio yang berasal dari poliovirus. Kemudian C, ada hormon insulin. Hormon insulin digunakan dalam rekayasa genetika untuk menghasilkan hormon. Caranya adalah dengan mengimplementasikan gen-gen pengendali hormon ke plasmid bakteri dengan tujuan untuk membuat antibodi atau hormon dari bakteri yang tumbuh dengan metode fermentasi. Baik, saya Fakhrul Ramli ingin melanjutkan judul selanjutnya yaitu antifungi. Antifungi adalah obat untuk mengatasi infeksi jamur. Obat antifungi atau obat anti jamur ini tersedia dalam beberapa bentuk sediaan, mulai dari tablet, krim, salep, sabun, bedak hingga sampo. Obat ini digunakan sesuai dengan resep dokter. Obat anti jamur ini bekerja dengan cara menyerang struktur dan fungsi penting pada sel jamur tersebut. Obat ini akan merusak membran dan dinding sel sehingga sel jamur akan pecah dan mati. Metode pembuatan anti jamur ini yang pertama harus ada mikroorganismenya terlebih dahulu atau
jamurnya. Kemudian dilanjutkan pada media peliharaan, media sporulasi, media fermentasi. Setelah itu baru diuji aktivasinya. Kemudian contoh produk hasil bioteknologi di bidang kesehatan. Banyak contoh produk-produk yang telah berhasil diciptakan melalui bioteknologi. Contohnya seperti vaksin, insulin, antiseptik, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.